warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal terkait dengan bulan yang dimuliakan. Kula tanggal riyen sampun nyate burung. Hampir semua kampung yang ada di Surabaya ambune kok sate kabeh. Ya, luar biasa. Nah, Bapak sekalian, ini sekedar informasi dan mudah-mudahan tidak berlanjut ya. Saya barusan mendapatkan informasi adanya berita yang viral. Jamaah Haji Indonesia, khususnya dari jamaah Lamongan, banyak yang terlantar, banyak yang terpisah, suami dari istrinya, orang tua dari anaknya di Arafah. Ya, ada yang menyatakan itu benar adanya, ada yang mengatakan itu hoax. Apapun berita yang kita dapatkan, Bapak sekalian, kita hanya bisa tawakal kepada Allah, berserah diri pada Allah. Yakinlah bahwa jamaah haji Indonesia itu dan dari negara-negara yang lain merupakan tamunya Allah di tanah suci itu. Dan yakinlah semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh nanti di sana itu terjadi hal yang tidak diinginkan manusia, mungkin itu terbaik baginya. Walaupun saat itu dia merasa keberatan, merasa sedih, merasa berduka sebab terpisah dengan anggota keluarganya. Tapi Allah tidak kemudian menafikan itu semua. Perjuangan, kesedihan, kesakitan, kelaparan, kehausan di padang Arafah itu merupakan hal yang subhanallah membawakan nikmatan yang tersendiri, utamanya nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu, kedua hari Jumat. Jadi kalau di sini orang mengatakan malam Jumat. Jadi besok hari raya, saya jam 2 dini hari ditelepon oleh orang Madiun. Telepon itu
Memang orangnya orang Madiun, tapi saya ditelepon itu posisinya dia ada di Padang Arafah. Saya tidak nyangka, dia mengatakan, Ustaz tahu nggak saya sekarang di mana? Itu orang Madiun, Pak. Loh, saya tidak tahu sama dari mana. Kok dungaren jam 2 dini hari, Pak, itu telepon saya. Maaf, Ustaz, saya sekarang ini sudah menuju Arafah, di Padang Arafah. Pak, haji umroh itu undangan dari Allah. Orang Madiun yang telepon saya itu adalah jamaah saya saat saya kuliah, memberikan ceramah di Islamic Center Madiun. Dia itu, Pak, jualan bubur dan soto di Madiun, di depan Islamic Center Madiun. Karena orang ini, Pak, tekun ibadahnya di Masjid Islamic Center Madiun, sampai pengurus Islamic Center Madiun itu mengangkat beliaunya ini untuk jadi marbot di Islamic Center Madiun. Karena tekunnya, karena resian orang itu ya, cekatan. Suatu saat kiosnya, lapaknya yang ada di depan Islam Center Madiun itu digusur oleh pemerintah daerah Madiun. Ada penertiban, digusur. Jadi sekarang dia tidak bisa usaha lagi, tidak jualan bubur lagi, tidak jualan soto lagi. Tapi oleh pengurus Islam Center Madiun justru dihajikan. Jadi lungo kajine dia itu bukan karena dia tuh punya banyak uang. Dia naik haji karena dinaikkan haji oleh pengurus Islamic Center Madiun. Haji itu, Pak, undangan dari Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengundang. Makanya saya berpesan kepada jenengan semua. Jenengan yang hadir di masjid ini semuanya harus punya keinginan bisa naik haji. Jangan sampai ada mengatakan, Pak, lu mau kaji duwe sopo dadi mangen angel. Jangan, Pak. Sebab haji, sekali lagi, haji dan umroh itu undangan dari Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengundang kita, ya. Nah, ini sekalian, sekarang mari kita lanjutkan kajian kita tentang ini, Pak, ya, amalan-amalan di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini mesti dipahami nanti, ya. Tapi sekalian, amalan-amalan yang kita laksanakan merupakan ajaran syariat dari Islam. Adapun bulan-bulan yang dimuliakan, kita tahu kalau itu bulan mulia disebabkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Sekarang pelan-pelan kita bahas, ya. Sudah menjadi ketentuan Allah bahwa dalam penciptaan langit dan bumi bersamaan dengan penetapan waktu, amalan kita, Pak, terikat dengan waktu. Aqimis shalah, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman ditentukan dengan waktu-waktu yang telah diwajibkan, ya. Jadi terikat dengan waktu. Tidak ada sholat subuh di siang hari, tidak ada tahajud di siang hari, terikat dengan waktu-waktu. Tidak ada sholat Jumat di hari Sabtu, tidak ada sholat Jumat di hari Kamis, terikat oleh waktu Jumat. Itu pun waktu zuhur.
tidak ada haji kecuali bulan haji, dan itu pun terikat dengan tempat. Haji itu di Arafah. Tidak ada haji di Makassar, tidak ada. Ya, haji itu di Arafah itu. Ono wong mau kaji tapi gak gelem nang Arafah, dekemen di Madinah atau di Mekah, itu duduk haji namanya. Itu sekedar umroh. Haji yang di Arafah itulah haji. Terikat oleh waktu, terikat oleh tempat. 1 tahun itu ada 12 bulan, baik kalender miladiyah maupun kalender hijriyah. Ono miladiyah, ono hijriyah. Perhatikan baik-baik Pak ya, saya tunjukkan bagaimana kemudian terciptanya fenomena alam itu. Perhatikan baik-baik ya. Nah ini Pak, yang di sini nih Pak, ini matahari ini. Yang putih ini rembulan. Yang hitam di sini ini adalah bumi. Jadi rembulan berputar mengelilingi bumi. Ya, nah, berputar mengelilingi bumi, Pak. Bumi berputar mengelilingi matahari. Dadi rembulane mumet, bumine mumet, manungsa akeh sing mumet. Mumet kabeh ya. Nah, kalau ada rembulan mengelilingi bumi, memunculkan kalender hijriyah. Nek ono bumi mengelilingi matahari, ono kalender miladiyah. Begitu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penetapan waktu. Setahun itu ada 12 bulan. Jenengan titeni mawon. Idul Adha kemarin tanggal berapa? Tanggal 6. Jenengan menggunakan kalender miladiyah. Nek hijriyah 10 Zulhijjah. Ya. Allah menetapkan syariatnya menggunakan kalender hijriyah. Idul Adha kemarin tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Sampai tidak nih Pak, tahun ngarep. Idul Adha bulan Mei. Ya. Tanggal 28 maju 10 hari. Karena apa? Kalender miladiyah lebih panjang daripada kalender hijriyah. Jadi mesti maju 10 hari maju. Ya. Dari proses ini, Pak. Jenengan jangan terkecoh. Ini, Pak ya. Kalau rembulan berputar mengelilingi bumi dan bumi berputar mengelilingi matahari, mataharinya tidak diam. Matahari itu berjalan. Ini berjalan, Pak. Ya. Makanya informasi Al-Qur'an, nah, sedang ngaji, Pak, buka ayat Qur'an. Informasi dari Al-Qur'an menyebutkan ono surat jenenge surat Yasin. Ya, dititeni lagi. Qur'ane surat Yasin. Ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan. Pak, ini karena terjemahnya bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. And the sun runs its course for the period determined for it. Dan matahari itu berjalan di atas garis edarnya.
Dadi ora mandek. Matahari itu berjalan, ora mandek, tidak statis. Makanya Muhammadiyah itu menggunakan simbol matahari. Matahari itu bergerak. Jadi Muhammadiyah itu juga bergerak. Ora ono Muhammadiyah mandek, ora ono bergerak. Ya. Jadi ini mesti dipahami. Ya, filosof-filosof seperti ini. Nah, kembali pada masa tadi. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah bahwa dalam penciptaan langit dan bumi bersama dengan penetapan waktu, setahun itu ada 12 bulan. Baik kalender miladiyah maupun kalender hijriyah. Dalam syariat Islam terdapat ajaran yang terikat dan terkait dengan bulan-bulan kalender hijriyah. Riyaya Fitri 1 Syawal, pakai Syawal. Nanti Pak, habis sholat Idul Adha ini ada hari yang dibesarkan umat Islam. Apa itu? Asyura, 10 Muharram. Pakai Muharram. Nanti ada 1 Muharram, 1 Suro, hari yang dibesarkan umat Islam sebagai penanggalan pertama kalender hijriyah. 1 Muharram miladiyah 1 Januari. Ya. Tanggal 10 Muharram Asyura, hari yang ke-10 mesti poso. Jadi terikat, syariat Islam ini terikat dengan kalender hijriyah, bukan kalender miladiyah. Makanya umat Islam harus akrab dengan kalender hijriyah. Ojo dilalekno. Cuman sekarang banyak di antara kita yang kemudian lebih akrab kalender miladiyah, Januari, Februari, Maret, April, ya. Tidak begitu akrab dengan kalender hijriyah. Coba masing-masing dari kita semua akan ingat sampean lahir tanggal piro, bulan opo. Ingatnya apa? Ingat yang hijriyah atau yang miladiyah? Miladiyah. Ora ono sing eling kira-kira aku tanggal piro ya hijriyah lahirku, jarang. Sing ono menggunakan kalender miladiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya tentang bulan-bulan yang utama tersebut. Nah, kita lanjutkan Pak ya. Bulan-bulan yang utama itu yang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu termaktub dalam kitab Allah. Sejak hari diciptakannya langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atul hurum, 4. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu ketetapan dari agama yang lurus. Nah ini ya, At-Taubah ayat 36. Fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Quran. 4 bulan yang dimaksud itu apa? Nah, Rasulullah bersabda, Az-zamanu qadis ya, ini qadis ini ya. Az-zamanu qadis tadaraka ya'ti yauma khalaqas samawati wal ard.
as-sanatul sna asyara syahran minha arba'atul hurum. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ya. Zaman itu terus berputar sejak diciptakannya langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. 4 di antaranya bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah. Salah satu mutawaliyat 3 di antaranya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang ini Pak, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulhijjah. Muharram, ini 3 bulan berturut-turut. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan bulan Rajab. Ya, itu sebelum bulan Sya'ban. Jadi Bapak sekalian, ini Sahih Bukhari belakang itu. Bagi kita Pak, yang penting adalah apa yang harus kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan disia-siakan. Patut kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terus lapo, arepe lapo, itu penting. Nah, banyaknya orang-orang yang memahami tentang bulan yang dimuliakan oleh Allah, bermacam-macam sikap, bermacam-macam sambutannya. Bulan Dzulqa'dah iku apa wae, bulan Dzulhijjah iku lapo wae, bulan Muharram lapo wae, bulan Rajab arepe lapo. Ya. Jadi mesti malam ini kita bicarakan ini ya. Amalan-amalan di bulan yang dimuliakan. Nomor 1 Pak, amalan di bulan Dzulqa'dah sudah berlalu. Bulan Dzulqa'dah sebulan yang lalu. Wong Jawa ngarani wulan apa? Dzulqa'dah. Selo. Ora ana wong sing wani mantu. Wulan Selo. Padahal ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya nanti harus kita ketahui ini ya. Tapi sekalian, dinamakan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu artinya berdiam diri. Ya, berdiam diri. Karena masyarakat menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah wong wis padha berangkat kabeh, Pak. Wong haji. Dari segala penjuru dunia. Bulan Dzulqa'dah sudah berangkat naik haji. Nah, orang yang tidak naik haji dia berdiam diri di rumah. Memang menghormati pelaksanaan ibadah haji. Di bulan ini dilarang, dileng-eleng Pak. Di bulan Dzulqa'dah itu kita dilarang bertengkar, berkelahi, pegatan, gantung. Ya. Hakim yang cerdas, nek ana wong lanang wong wedok bebojoan gegeran terus sampai menuntut perceraian ke pengadilan, iku hakimnya itu tegas Pak. Hakimnya konsekuen, hakimnya konsisten dengan ajaran Islam, dia akan menolak. Iki ngono bulan yang dimuliakan oleh Allah, ndak boleh bercerai. Nek ono wong pegatan itu artinya ono wong sing bersengketa. Gak entuk Pak. Ya, kok mau balik, mulai dipikir se. Suwi gak balik. Ditakoni kok gak balik. Gak sido Pak. Gak sido pegatan. Sampai ngono ya.
Apalagi peperangan, tukar orang itu apa meneh perang. Itu Pak. Karena Pak ini bulan dimuliakan oleh Allah. Jangan terjadi persengketaan. Termasuk Pak, Bu, ngapunten nggih. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah harus berhati-hati menjaga lisan. Wis ngerti urip nang nggone bulan sing dimuliakan ngomongi seman-semone. Nyemoni tanggane, ya. Manas-manasi tanggane kayak itu. Ya, enggak boleh itu. Di bulan Dzulqa'dah Nabi Muhammad SAW melakukan umroh. Nah, melakukan umroh. Tapi untuk kita Pak, ini maaf ya, untuk kita sulit umroh di bulan Dzulqa'dah. Karena apa? Bersamaan dengan orang yang naik haji. Iya, Rasul mungkin zaman Rasul mungkin bisa Pak. Karena apa? Karena jumlahnya sedikit. Nabi haji wada jumlah total semua hanya 100.000. Sekarang Pak 5 juta. Coba satu tempat 5 juta. Maka berdesak-desakan repot. Artinya apa? Jauh-jauh hari sebelum bulan haji datang, bulan Dzulqa'dah, sudah banyak orang kemudian datang ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nanti begitu tanggal 8 Zulhijjah, disebut hari apa? Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Apa Tarwiyah? Persiapan. Ya, Tarwiyah itu artinya persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk berangkat ke Arafah, untuk wukuf. Subhanallah, mungkin bagi yang jenengan sudah pernah ke sana. La ilaha illallah. Pak, saya bisa bayangkan zaman Rasul di Arafah itu Pak, sejauh mata memandang itu pasir, bebatuan. Gunung itu kalau di sini kan gunung kan hijau, ya. Ngono kok ora Pak, hitam, kadang-kadang mengkilap gitu ya. Lah no Arafah itu gunung jenenge Rahmah, Jabal Rahmah. Lah no kono tugu ya. Di Jabal Rahmah itu tugu. Mana mangke jenengan umroh, jenengan haji, wis ora usah susah-susah menek-menek nang ngene gunung atau Jabal Rahmah, enggak usah. Sebab tidak ada perintah dari Rasul. Rasul juga tidak menyontohkan. Hanya ada mitos di sana tuh. Apa mitos itu? Mitos itu cerita sing gak karuan jeluntrunge. Iki tokoh sapa biyen cerita gak di kasih tahu. Dongeng. Nang Arab iku ana dongeng. Apa dongeng itu? Dongeng itu menceritakan di situ bahwa Nabi Adam alaihissalam begitu dia keluar dari surga, turunnya di mana? Turunnya di India. Wes. Ibu Hawa turunnya di mana? Di Jeddah. Ya Jeddah karo India ku adoh. Tolek-tolekan. Ya, tolek-tolekan. Ora ono sing gawe BA ya. Tidak ada, belum ada itu ya. Tolek. Bareng ketemu nang Jabal Rahmah. Iku ngono dongeng. Lah dongeng iki kadang-kadang dipercaya. Akhirnya apa? Wong sing senengane gegeran nang omah. Nang Jabal Rahmah ben akor. Ya, ono. Aku di pengalaman pahit nang kono iku. Dibojoki wong Turki. Ya, saya kan udah kepengen tahu. Ya alhamdulillah saya pernah ke sana 2 kali.
Nah ya. Barang dukur kok tak delok ngisor iki. Wah, apik pemandangane. Ana watu pating celorot. Wong Turki dodol akik. Ya. Wah, ya bisa beli dua. Warna yang hijau akik. Tetap bau hijau, Pak. Barang ali-ali cincin yang tak boleh nanggone maktab, nanggone hotel, lugur. Motor ini lepas, tak delek plastik. Ya, aku deh goblok. Aduh, kono aduh, kene dipujuki wong Turki, ya. Plastik tak tuku, ya. Yes, biarkan berlalu, ya. Jadi jenengan ndak usah repot-repot mungkin nang gunung-gunung kau. Sebab kau nak perintah teko Nabi juga kayak contoh kamu. Tapi banyak orang yang kemudian percaya di situ pertemuan Adam dan Hawa. Sing aneh mana Pak? Nggih lucuan mana? Nek cedhek wono Pak. Patung rupa sepeda. Napa ditulisi sepeda ngisor itu? Sepedane Nabi Adam. Ya Allah, lho ngono ya akeh sing percaya. Lah mosok biyen zaman Adam ono sepeda. Mene-mene ya, mene-mene. Sampe kumpulne watu, kumpulne botok, selen nggon salat riyaya. Nang ndi? Nang kene? Nang waduk. Lapangan waduk. Wis botok sampean susuk, sampean kei apa direpok ya, dadi watu gede ireng. Tulis ana helme Nabi Adam. Mulai akeh sing percaya. Wong Indonesia iku pancen seneng dibujuki, ya. Ya ngono dibujuki senengnya. Ya. Ya sampe saiki ngono. Ya. Nah, kita lanjutkan. Haddatsana Hudbatu haddatsana Hammam wa qala tamara arba'a umratin fi dzil qa'dah illa allati a'tamara ma'al hajjatihi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan begitu ya. Telah menceritakan kepada kami Hubah, telah menceritakan kepada kami Hammam, dan dia berkata, beliau Rasulullah SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali, yang kesemuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali yang beliau laksanakan bersama dengan haji Dzulhijjah, ya. Jadi Nabi itu Pak, walaupun orang Arab, umrohnya 4 kali. Hajinya Nabi cuma sekali. Ya. Ngono ku wong Indonesia akeh haji berkali-kali. Nek ditakoni, nyuntuh sapa? Nabi berpisan. Ngono sebantah. Pak, haji sing pertama wajib. Haji kedua sunat. Sunat iki ono contone. Ya, sunnah itu kalau ada contohnya, lo Nabi haji cuma sekali, ya haji wadah itu. Tapi orang Indonesia luar biasa, ada yang haji berkali-kali. Timbul pertanyaan, haji berkali-kali ini nyuntuh sopo? Nabi luar bisa. Ngono saya jawab, haji yang pertama itu wajib, haji yang kedua, ketiga, keempat itu sunnah. Sunnah itu ono contone. Nek ngono ku nyontoh sapa? Ya. Nah, ini dipahami supaya kita tidak kemudian berbangga-bangga haji berkali-kali, ya. Nah, umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Kalau jenengan umroh tiap tahun tidak masalah. Pak, niru sapa? Niru Nabi. Kalau ada contoh yang terulang-ulang, berarti kita pun boleh mengulang-ulang contoh itu. Bahkan contoh yang diberikan sampai 4 kali dalam kaidah bahasa Arab
Jika lebih dari angka 3, maka berkali-kalinya itu tidak terhitung. Sekali, 1 itu mufrad, 2 itu jamak, 3, 4, 5 itu jamak-jamak apa? Jadi kalau sudah jamak berarti kita boleh berkali-kali. Beda dengan haji, ya. Haji cuma sekali. Nah, Ibu sekalian, jadi kalau nanti jenengan bisa melaksanakan umroh di bulan Dzulqa'dah, ya silakan. Kalau sekarang sulit untuk umroh di bulan Dzulqa'dah, pilih umroh yang pahalanya senilai dengan haji, yaitu umroh pada saat puasa Ramadan. Nah ini ya, ingat-ingat Pak ya, ini bukan masalah hadis, ini bukan masalah hadis hukum, tapi hadis targhib, motivasi. Sebab ada orang perempuan Pak menangis di depan Nabi pada saat orang-orang sudah selesai haji pulang ke Madinah. Ono wong wedok nangis, ditanya sama Rasul, ada apa kamu menangis? Wahai Rasul, saya tidak berkesempatan haji. Saya hanya punya 2 kendaraan, yang kedua-duanya dipakai oleh ayah saya, sehingga saya tidak bisa naik haji. Kendaraan waktu itu unta. Jadi bapaknya itu naik haji, unta yang pertama dinaiki oleh bapaknya, unta kedua dipakai untuk mengangkut perbekalan. Sehingga orang perempuan nangis, gak iso lokasi sebab karo kendaraan. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu kepengen haji, kalau kamu kepengen mempunyai pahala seperti pahala haji, umrohlah pada saat bulan suci Ramadan. Loh, hadis sing koyo ngene iki, Pak, wis diwaca karo wong-wong sing duwe usaha travel. Wah, akhirnya apa? Umroh di bulan suci Ramadan mahal padha karo mahale haji. Sebab wis diwaca hadis iki karo wong-wong sing duwe jasa travel. Nah, ya. Berikutnya, Pak. Di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan lainnya, Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk melakukan puasa. Banyak-banyaklah berpuasa. Ya. Sampai Rasulullah mengulang-ulang 3 kali. Sum minal khurub watruk, sum minal khurub watruk, sum minal khurub watruk. Sampai 3 kali ya diucapkan. Berpuasalah sebagaimana dari bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Jadi Pak, yang namanya bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama kita melaksanakan puasa-puasa itu ya, utamanya pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah puasa. Itu bukan kemudian setelah hari tasyrik tidak berpuasa, enggak. Tetap dengan banyak-banyak puasa di dalam bulan Dzulhijjah. Banyak-banyaklah berpuasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Banyak-banyak berpuasa. Ya. Di sini sum minal hurum, berpuasalah di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang amal di bulan Dzulhijjah. Kemarin kita sudah melaksanakan ini ya. Keistimewaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat. Ono sholat khusus jenenge sholat Idul Adha. Puasa, ono puasa jenenge puasa Arafah, ono puasa Tarwiyah, ono sedekah sing diarani kurban. Itu nanti dibagi 3 ya, dagingnya tidak harus sama ya,
tiga bagian ini tidak harus sama. Yang pertama, bagi yang kurban itu sendiri. Terus jenengan kurban, wis urunan karo wong pitu tuku sapi. Wah, sama disembelih sapi sampean Pak boleh memakan daging hewan kurban jenengan. Jadi bagian yang pertama yang boleh makan adalah orang yang kurban atau sohibul kurban. Yang kedua, daging hewan kurban itu bisa dijadikan hadiah. Hadiah itu Pak tidak ada ikatan. Siapapun boleh menyenangkan kasih hadiah. Walaupun beda agama sekalipun boleh diberi daging hewan kurban. Tonggo kanan Pak Katolik, tonggo kiri Protestan, ngarep omahku Hindu, belakang rumah wong bingung. Islam ora, Hindu ora, wong bingung Pak. Boleh jenengan beri daging hewan kurban, kan Pak hadiah. Ya. Yang ketiga disodakohkan. Nah, katakan sodako konotasinya diberikan kepada orang-orang sesama muslim. Kaya boleh, miskin boleh. Silakan makan dari hasil daging binatang kurban. Pak, kalau sudah Idul Adha, saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak salah Pak, pada saat saya terakhir ngaji di sini, saya sudah menyatakan, nek tuku hewan ternak ojo gede-gedean. Kalau gede-gedean itu menjadikan kita sulit atau mendatangkan kesulitan bagi kita. Kejadian teman Pak, pinginane. Ya. Ono masjid jenenge Masjid Takwa, nang Simojo. Malam-malam Pak saya ditelepon, Ustaz, benar jenengan apa jenengan terangkan kemarin menimpa panitia kurban di Masjid Takwa. Opo sikile sapi patah, perkara anjlok teko truk kegeden awak. Sikile itu patah, sikile sapi, ya. Jadi mudun teko ngene truk, ya. Karena kegeden awake sapi, anjlok sikile dengkuli patah. Oh, untungnya Ustaz yang jual berani atau mau mengganti. Loh kan, bidon gaweni ya. Jadi ini perhatian bagi kita. Karena apa? Karena binatang yang cacok itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya. Nah, jadi pada saat bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pak, perhatikan baik-baik ya. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis ini Pak Sahih Bukhari. Maka perhatikan baik-baik ya. Kalimat ini sangat penting untuk kita perhatikan. Umroh demi umroh berikutnya. Umroh satu berikut umroh yang lain. Kafaratul lima bainahuma, merupakan waktu untuk bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Karena umroh itu bisa berkali-kali. Jenengan umroh tahun 2010, umroh lagi tahun 2020, dosa 10 tahun Pak, hapus. Umroh satu dengan umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Nah, mudah-mudahan jenengan bisa umroh ya. Wal hajjul mabrur, coba. Wal hajjul mabrur la salahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur, hajinya disebutkan sekali. Karena memang Nabi hajinya cuma sekali. Kalau ini kan al umratu ilal umrati,
umrahnya disebut 2 kali. Nah, kalau haji tidak, hanya sekali, karena memang Rasulullah haji hanya sekali. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Jannatun Na'im. Ini luar biasa. Makanya disinilah dan kemudian haji itu menjadi rukun Islam yang 5 itu, ya. Jenengan punya kemampuan baik ilmu maupun finansial ataupun kesehatan, bersegeralah untuk bisa haji. Sebab apa? Nek ono wong kok durung haji, rukun Islame belum genap 5, ya. Makanya berusahalah, bercita-citalah, berkeinginanlah untuk bisa haji. Sebab haji itu merupakan rukun Islam, ya. Nah, sudah barang tentu haji itu wajib bagi yang mampu, ya, baik finansial, kesehatan maupun ilmunya. Melaksanakan puasa pada bulan Dzulhijjah, akeh puasa Pak, walaupun sekarang sudah selesai kurban, besok masih nggak boleh Pak, masih hari tasyrik, ya. Jadi kalau hari tasyrik Pak, kita diharamkan berpuasa, tapi hari tasyrik selesai puasa lagi, ya. Itu karena apa? Di bulan Dzulhijjah itu banyak keutamaan, banyaklah untuk berpuasa, ya. Dan puasa termasuk amal soleh. Lanjutkan Pak. Jadi ini hal-hal yang sudah kita laksanakan Pak, ya. Lebih ditekankan lagi puasa pada hari Arafah, sudah selesai. Karena apa? Puasa Arafah itu luar biasa Pak. Yukafiru sanah madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah yang sehari itu Pak, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka berbahagialah dan beruntunglah kalau kemarin kita bisa puasa Arafah. Harapan kita mudah-mudahan puasa itu seperti yang sudah disebutkan Rasulullah, bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lanjut Pak. Memperbanyak takbir dan berzikir, banyak-banyak berdoa Pak. Ini kesempatan yang luar biasa. Makanya pada saat selesai sholat wajib itu kita mengutamakan atau melafatkan takbir, tahmid, tahlil, ya, takbiran ciri wong Surabaya, ya. Karena memang apa? Karena memang untuk memperbanyak takbir dan berzikir itu diutamakan pada saat bulan Dzulhijjah. Zikir sangat dianjurkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan. Termasuk amal soleh pada hari-hari ini adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan doa. Banyak-banyak berdoa, ya. Wa yadhkuru ismallahi min fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa imul ba'isal fakir. Pak, ini merupakan firman Allah dalam Al-Hajj ayat 28. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang ditentukan itu ya di 10 pertama bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, berikut hari tasriknya, ya, takbiran tadi itu. Utamanya pada saat menyembelih. Jadi pada saat tukang jagal menyembelih, semua yang hadir di situ harus mengiringi penyembelihan hewan ternak itu dengan takbir, tahmid, tahlil, ya. Wingi ana sing viral Pak, ana wong menyembelih, bar menyembelih Pak, mati Pak. Ini betul-betul kompak antara yang disembelih dengan yang menyembelih, mati ini bareng Pak. Kompak betul, ya. Jadi maaf ya, tukang jagalnya sudah tua, sudah sepuh, ya. Wes sing nom-noman nyowekeli sapi.
Buang sapi disembelih Pak. Mungkin dia mengeluarkan tenaga dalam. Bayangkan mati. Sapi ini mati, si nyembelih mati bisa. Kompak gitu. Ya, itu viral Pak ya, viral di mana-mana. Nah, itu bukan apa namanya, bukan pencitraan Mbak, mati temen nih. Orang gawet-gawet, dan itu merupakan sudah settingannya Gusti Allah seperti itu. Dicabut nyawanya pada saat dia menyembelih korban. Kematian yang indah. Ustadz Yahya Paloni juga meninggal dunia pas khutbah Jumat. Pagi kan dia sholat Idul Adha, siangnya kan Jumatan, ngimami dan khutbah Jumat. Khutbah pertama lancar-lancar, barang khutbah kedua Pak, jatuh dan meninggal dunia. Subhanallah, itu kematian yang indah. Mengingatkan saya pada saat 3 tahun yang lalu, saat ngaji Pak, pondok Ramadan, pesertanya guru-guru. Saya memberikan materi seperti ini, 10 menit wes gak kuat kena stroke, tapi gak sido mati. Jadi Gusti Allah turun wayahe balik meneh. Ya. Padahal Pak, ya Allah, padahal Pak, Ramadan kemarin tuh ono takmir masjid Pak, njaluk sepuro. Ngapunten Ustaz, ngapunten. Hati-hati Ustaz, coba tuh. Wah, beten-beten ya. Aku ya wedi ya. Ngapunten Ustaz, ngapunten. Loh, ada apa? Pokoknya saya minta maaf pada Ustaz. Saya bilang, gak iso ngono. Aku kudu ngerti apa sama sepupu aku. Dia bilang, saya lah yang mengumumkan Ustaz Imam Syaukani meninggal dunia di masjid ini. La ilaha illallah. Berarti orang masjid Pak, jenenge Masjid Ahmad Yani Sidoyoso. Diumumkan Ustaz kita yang biasa ngisi di sini, Ustaz Imam Syaukani telah meninggal dunia. Saat masjid itu innalillahi. Dadae waras. Nah, tahun Ramadan kemarin itu ketemu saya, jaluk sepuro pokoro itu. Nah, enggak apa-apa, biasa gitu malah panjang umur ya. Tapi sekalian, saya kira cukup dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.